Shalom Bapak Ibu saudara Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mengikuti satu program rehat. Dan kita akan melakukan renungan singkat hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu karena kami butuh selalu firman-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, urapi, kuduskan dengan darah Yesus, dan biar setiap orang yang mendengarnya diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan membahas satu ayat dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sangat terkenal. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini kita menemukan ada 3 kebenaran yang kita bisa renungkan. Yang pertama, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Bapak Ibu Tuhan, ingat. Jadi yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini, kata Alkitab, adalah pencobaan biasa. Meskipun kadangkala kita merasakan, aduh, pencobaan kita ini begitu berat. Rasa kita udah gak sanggup lagi. Tapi ingat Bapak Ibu Tuhan, seberat apapun pencobaan yang kita alami, itu dikategorikan oleh Alkitab adalah pencobaan yang biasa. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang mendengar renungan ini, melalui acara rehat ini, mungkin kita berkata, aduh Tuhan, begitu berat masalah saya. Tapi ingat, Alkitab memberikan jawaban buat kita. Pencobaan apapun yang kita alami adalah pencobaan dalam kategori biasa. Biasa. Yang kedua, dikatakan begini. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi yang kedua, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, bukti kesetiaan Allah di sini ada 2 hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itu bentuk kesetiaan Allah. Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Kalau kita punya kekuatan 100 kilo, kita gak mungkin dikasih 101. Itu namanya bablas angine. Kita bablas, gak kuat. Kalau kita punya kekuatan 100, Tuhan paling kasih kita 99, mungkin. Tapi gak melampaui batas kemampuan kita. Itulah hebatnya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau kita merasa, aduh, kayaknya beban saya begitu berat, saya udah gak sanggup lagi. Ingat, itu tidak melampaui batas kekuatan kita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita mengalami pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Ingat tuh Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Allah tahu, Tuhan tahu batas kemampuan setiap orang. Jadi kalau Bapak Ibu sekali merasakan, aduh begitu berat masa kita hadapi, ingat, itu tidak melampaui batas kekuatan kita. Amin. Kemudian kesetiaan Allah itu dibuktikan, kita baca lagi satu ayat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Jadi gampang diingat ya Bapak Ibu. 2
Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 tadi, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Waduh, kita bersyukur ya Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Tadi yang pertama, tidak melampaui batas kekuatan kita. Sekarang yang kedua, kesetiaan Tuhan itu dibuktikan dia akan menguatkan hatimu. Waduh, dia kasih kita kemampuan untuk kita kuat. Di mana? Di dalam hati kita. Supaya kita kuat. Hati kita tetap terus ya memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan menguatkan hati kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan yang menguatkan hati kita. Supaya hati kita kuat, hati kita jangan bimbang, hati kita jangan ragu. Kita dikasih kekuatan di dalam hati kita untuk apa? Bertahan menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Kemudian ayat ini tidak cukup sampai di situ. Tapi ayat ini berkata bahwa dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di samping Tuhan menguatkan hati kita, tetapi juga Tuhan akan memelihara kita, memelihara kamu dari yang jahat. Pertanyaannya, siapa yang jahat? Yang jahat adalah kuasa gelap. Ya, setan itu adalah hal yang jahat. Jadi kita akan apa? Disitu dikatakan dia akan menguatkan hati dan memelihara kita dari yang jahat. Kita dipelihara, dijaga dari serangan-serangan si jahat. Bagaimana caranya? Dia protek hidup kita. Dijaga dalam hidup kita. Contohnya Ayub. Ayub diprotek oleh kuasa Tuhan sehingga iblis tidak bisa masuk untuk menghancurkan Ayub. Karena iblis ngomong, terang saja kamu pagari dia dengan kuasamu. Kita dipagari dari yang jahat. Amin. Yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir. Ia akan memberikan kamu jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Tuhan, pertama kita diingatkan pencobaan-pencobaan kita adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Dan juga dia menguatkan hati kita dan memelihara kita dari yang jahat. Yang terakhir, dia akan memberi kita jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita percaya seberat apapun masalah kita, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Janji firman-Nya iya dan amin. Digenapi buat hidup kita. Dan firman-Nya bisa memberikan kita jalan keluar. Kita menang di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya. Amin. Tuhan memberkati.